Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini melalui renungan harian Toraya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lakukan aktivitas, mari kita mendasari hidup yang akan kita jalani dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat syukur dan pujian kami di pagi ini. Sungguh Tuhanlah yang telah memberkati kami sehingga kami masih ada dan ada untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan segala kecukupan yang ada di dalamnya. Terima kasih ketika kami masih diberi waktu untuk bisa duduk bersama mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, biarlah firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk mendengar, membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini, edisi Selasa 13 April 2021, yaitu dari kitab Daniel pasal 6. Kitab Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 29. Saya ulangi, Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 29. Firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dengan gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapak-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi jika terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka belum ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Memilih setia kepada Tuhan. Memilih setia kepada Tuhan. Kesetiaan adalah yang semestinya dimiliki oleh setiap orang. Sebagai suami atau istri harus setia pada pasangannya.
Sebagai warga negara harus setia pada aturan yang berlaku dalam negara. Sebagai gereja harus setia pada aturan gereja dan lain sebagainya. Lalu apa yang sering merusak kesetiaan? Daniel dalam bacaan kita hari ini berhadapan dengan tantangan yang berat. Namun kesetiaannya tidak pernah terganggu. Ia tetap setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan Raja Darius sebagai pejabat tinggi dan setia pada imam yang dimiliki. Ia dijatuhkan oleh rekan kerjanya yang iri hati dan ia akan kehilangan pekerjaan bahkan nyawanya karena dibuang ke dalam gua-gua singa. Namun hal itu sama sekali tidak memengaruhi kesetiaannya kepada Tuhan. Ia tetap taat pada kebiasaan ibadahnya. Meskipun harus kehilangan pekerjaan bahkan nyawanya terancam, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan dan tetap menjadi Tuhan sebagai yang utama. Atas kesetiaannya kepada Tuhan, maka ia selamat dari bahaya, bahkan pada akhirnya ia semakin jaya. Ketika kita melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kesetiaan, kita bisa saja dibenci oleh sesama yang iri hati dan mereka tersingkir, sehingga kita akan berjumpa dengan berbagai tantangan atau masalah yang bisa saja membuat kita lemah dan berhenti melakukan hal tersebut. Namun kisah Daniel dalam bacaan ini memberi penguatan bagi kita bahwa sekalipun kita kehilangan harta dunia karena memperjuangkan kebenaran, namun pada akhirnya Tuhan akan melindungi bagi kita, Tuhan akan melimpahkan bagi kita harta yang jauh lebih baik, lebih besar dan lebih banyak. Tetaplah memilih setia pada Tuhan dengan melakukan segala yang benar, karena kesetiaan pada Tuhan akan tergantikan dengan berkat kehidupan yang mensukacitakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Di hari ini Tuhan, kembali kami menyatakan ungkapan syukur dan sukacita kami di hadirat-Mu. Tuhan yang masih melayakkan kami untuk hidup dan menyaksikan segala kuasa dan keagungan-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Firman ini akan terus menuntun kami supaya kami senantiasa setia pada Tuhan. Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang mengikuti ibadah pagi ini, sungguh adalah suatu kesempatan di mana mereka bisa menyembah Tuhan, bisa memohon, dan bisa menyaksikan bahwa mereka adalah pilihan-pilihan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba berdoa untuk kehidupan keluarga setiap jemaat. Tuhan akan berkati setiap suami istri, memberkati anak-anak mereka. Karuniakanlah hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersandar semata-mata di dalam kehendak-Mu. Berkati anak-anak mereka Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha mereka, berkati mereka yang sakit, bahkan Tuhan membukakan setiap jalan di mana saudara-saudara kekasih kami berada dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Dan kami bersandar padamu, berdoa kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita, Ibu Bapa, kita telah mendengarkan firman-Nya. Mari pergilah, jalanilah hidupmu dengan tetap setia kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita
menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat memuji Tuhan di dalam segala tingkah dan lakumu.